Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki Muhammad Rais. Saya merupakan alumni angkatan ke-11 dari MA Plus Al-Ittihad. Kemudian untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan juga saat ini saya tergabung di Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut. Azaki kan alumni ya ini. Mungkin Azaki bisa sedikit ceritain bagaimana perjalanan Azaki sewaktu Azaki masih sekolah di sini. Oke, kalau kita tarik ke belakang gitu ya, berbicara mengenai pengalaman dan perjalanan selama di MA Plus Al-Ittihad, tentunya banyak hal yang dilalui, panjang cerita perjalanan yang juga dilalui gitu. Mulai dari kelas 10 di mana itu masih masa adaptasi gitu ya. Adaptasi meskipun memang sebelumnya saya pribadi alumni juga dari Madrasah Sanawiyah. Kemudian di kelas 10 itu saya karena terbiasa aktif di organisasi, di semester 2 waktu itu terpilih dan diamanahkan untuk menjadi sekretaris di Rijal Gold. Kemudian masuk ke kelas 11 dan kembali menerima tanggung jawab di kelas 11 sebagai wakil ketua RG, dan juga setelah itu melanjutkan aktivitas di sekolah seperti biasa dan juga dengan mengikuti berbagai perlombaan ataupun aktivitas-aktivitas di luar jam pelajaran gitu. Kemudian di kelas 12 seperti program yang memang direncanakan oleh pihak sekolah gitu ya, mulai dari karya tulis, kemudian dari program pengabdian masyarakat dan juga program lain yang memang sudah terencana, itu alhamdulillah bisa diikuti dengan baik. Dan kalaupun kita berbicara mengenai bagaimana perjalanan yang dilalui itu, apakah sesingkat itu, tentu tidak gitu. Tentunya bukan sekedar belajar, bukan sekedar ikut lomba, bukan sekedar sebatas di RG ataupun di ikut perlombaan, tetapi memang ternyata dari pengalaman saya pribadi ketika menempuh pendidikan di tingkat MA ini, banyak hal yang didapatkan gitu ya, banyak wawasan dan juga pengetahuan yang didapatkan, mulai dari hal terkecil bahkan yang memang tidak pernah terbayangkan akan didapatkan, sampai hal-hal besar yang kebermanfaatannya itu terasa gitu. Maka dari itu buat teman-teman yang memang saat ini masih bersekolah, masih menempuh pendidikan, saya rasa inilah saatnya kalian untuk mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk menerima banyak hal-hal baru juga yang nantinya itu akan bermanfaat untuk diri kalian pribadi ataupun di kesempatan lainnya gitu. Karena kita kadang merasa bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita lalui saat ini tidak bermanfaat gitu ya, kadang merasa terguna gitu ya. Tapi percayalah, suatu saat apa yang akan dibutuhkan adalah apa yang kalian pelajari ataupun kalian lalui saat itu ya. Kalau kita ataupun saya pribadi berbicara dan menarik ke belakang tentang perjalanan selama di MA Plus Al-Ittihad. Terus nih ngomongin soal prestasi, Azaki itu kan banyak banget ya prestasinya. Nah, prestasi apa aja sih yang udah Azaki raih gitu selepas Azaki udah lulus dari MA? Baik, kalau bicara prestasi, tentunya memang tidak sebanyak orang lain gitu ya, tidak semenumpuk orang lain gitu kalau bicara tentang prestasi, tetapi merupakan suatu kebanggaan gitu ya, merupakan satu hal yang patut disyukuri gitu ketika hal-hal itu didapatkan dan juga bisa diraih. Kalau bicara selepas lulus dari tingkat MA ini, pertama alhamdulillah di awal-awal masuk perkuliahan itu terpilih sebagai juara Duta Angkatan Psikologi 2022 di kampus gitu. Jadi itu merupakan program tahunan dari tingkat fakultas di mana itu diseleksi dari seluruh mahasiswa baru gitu. Dan tentunya satu Indonesia gitu ya. Nah, itu memang awalnya tidak niat gitu untuk mengikuti ajang seleksi Duta Angkatan Psikologi. Mulai dari ospek waktu itu kan angkatan saya pribadi itu sekitar 600 orang dan 600 orang, kemudian mengikuti seleksi waktu itu melalui tahap seleksi kelompok. Setelah itu ada berbagai tes dan juga akhirnya ya tanpa disangka gitu bisa menjadi perwakilan di angkatan itu dan terpilih menjadi Duta Angkatan Psikologi. Kemudian berlanjut ada juga prestasi yang pernah diraih di internal
Fahmi yang mungkin teman-teman juga sudah tahu Pak Fahmi itu mengikuti sayembara dan akhirnya setelah mengikuti proses dan berbagai seleksi itu bisa menjadi juara sebagai pelajar Pak Fahmi. Dan terakhir kemarin sebelum pulang semester di kampus terpilih sebagai mahasiswa terinspiratif dalam ajang Psychology Awards ke-5 tahun 2023. Itu sih kalau bicara prestasi. Memang tidak terlalu banyak, tapi saya rasa apa yang saya raih adalah satu kebanggaan yang memang harus disyukuri. Lebih banyak ya. Terus apa sih kuncinya menjadi anak muda yang bisa berprestasi kayak gitu kayak Azhar? Oke, kalau bicara tentang kunci, ya tentu setiap orang, kalau saya pribadi itu punya pandangan yang berbeda ya. Mungkin kalau kita tanya ke si A, apa sih kuncinya berprestasi? Pasti jawabannya mungkin A gitu. Ke si B pasti B. Tapi kalau bicara tentang apa sih kunci prestasi untuk anak muda, khususnya yang saya pribadi lalui, kuncinya adalah pada diri sendiri. Pertama adalah diri sendiri. Kenapa pada diri sendiri? Ketika keinginan ataupun dalam diri kita hadir keinginan untuk mengikuti berbagai lomba ataupun mengikuti berbagai event, itu akan menjadi salah satu langkah pembuka kita untuk lanjut mendapatkan apa yang kita capai ataupun apa yang kita tuju gitu. Itu jadi kunci pertama adalah diri sendiri gitu. Tapi tidak berhenti sampai di diri sendiri saja gitu. Banyak faktor-faktor lain gitu yang akan mempengaruhi dan juga akan menjadi faktor penentu apakah kita itu berprestasi atau tidak. Namun sebelum dilanjut, perlu digarisbawahi teman-teman bahwa prestasi itu bukan tentang piala gitu ya. Prestasi itu bukan tentang hadiah saja gitu. Prestasi bukan tentang harus juara tingkat nasional seperti orang-orang yang di luar sana. Tetapi kita mendefinisikan prestasi adalah tergantung bagaimana kita mencapai target target yang kita tentukan. Jadi ketika teman-teman sekarang pandangan bahwa prestasi itu kalau kita misalkan bisa keluar negeri, ya sepanjang kita belum keluar negeri, kita tidak akan pernah menghargai diri kita sebagai diri yang berprestasi, gitu ya. Kalau kita misalnya sekarang beranggapan bahwa berprestasi itu adalah ketika kita bisa pergi ke Jakarta misalkan, selama diri kita belum pergi ke Jakarta padahal sudah punya banyak piala, kita tidak akan pernah menganggap diri kita yang berprestasi. Jadi tentukan prestasi menurut versi kita itu seperti apa. Jangan samakan capaian orang lain dengan capaian diri kita. Gitu. Kemudian tadi selain diri sendiri sebagai kunci untuk berprestasi, keinginan dan juga niat dalam diri yang kuat, tentunya faktor-faktor yang berikutnya adalah jangan pernah menyerah. Itu yang kedua. Kenapa jangan pernah menyerah? Ya tentunya kalau saya bicara pengalaman gitu ya. Dari tadi hal-hal yang memang saya dapatkan itu bukan sekali dua kali coba langsung dapat gitu. Tapi di luar itu banyak kegagalan yang pernah dilalui gitu. Banyak tangisan yang memang pernah dilewati juga. Jadi teman-teman sekarang ketika misalnya mencoba lomba, misalkan lomba puisi, terus gagal, terus di kemudian hari tidak mau mencoba, ya kapan akan berkembang gitu. Makanya perlu jangan ada kata menyerah dalam diri kita. Atau ada batuman, terus seueur pengalaman. Ya justru itu kita meningkatkan jam terbang kita dengan mencoba setiap kesempatan yang ada. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah percaya diri dan fokus. Itu ya kalau menurut saya pribadi. Kenapa harus percaya diri? Ya kalau kita gak pede, sekecil apapun ya akan jadi ketakutan. Tantangan sekecil apapun akan menjadi masalah gitu ketika kita merasa tidak percaya diri. Percaya pada diri adalah salah satu bentuk menghargai diri sendiri. Karena terkadang kita menghargai orang lain, kita mencintai orang lain, kita memberi pada orang lain, tapi lupa pada diri sendiri. Ternyata di balik hal-hal yang panjang, perjalanan panjang yang saya lalui, ternyata semakin menyadarkan bahwa percaya pada diri sendiri, menghargai diri sendiri adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh terlupakan. Itu sih kalau bicara soal kunci. Mungkin nanti ya teman-teman yang nonton ataupun yang di luar sana bisa share lebih banyak juga mengenai kunci berprestasi. Itu kunci berprestasi buat Anda ya.
Jakarta dan juga mengambil jurusan psikologi. Terus apa sih alasan Aryani mengambil jurusan psikologi? Oke, ini menjadi pertanyaan kesekian kali gitu ya, baik oleh teman-teman yang ada di Alia, Asatid ataupun teman-teman di luar sana ketika ditanya apa sih alasan kamu pilih psikologi gitu. Kalau bicara mengenai alasan, sebenarnya untuk pertama kali kenapa diri saya tertarik untuk masuk ke jurusan psikologi adalah ketika saya senang gitu ya, di tingkat Alia itu senang kalau dengar teman-teman cerita gitu ya. Ketika ada teman di sekelas misalkan ngobrol tentang ABC ataupun ngobrol tentang apa, itu saya senang gitu, senang mendengarkan, senang menyimak. Apalagi kalau jam kos gitu, mungkin kalian juga sama, kalau jam kos itu adalah waktu yang tidak boleh terlewatkan untuk kita ngobrol gitu ya, tidak boleh terlupakan karena akan jadi momen. Mulai dari sana memang untuk saat ini ya sebatas